Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah dimanapun berada, malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam momentum kajian rutin kita, yaitu adalah kajian online Manut Quran. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu masih terkait dengan Hari Pahlawan, yang dimana sebenarnya di hari ini setiap kita akan punya pahlawan. Baik itu pahlawan dalam keluarga, ataupun pahlawan dalam masyarakat, dan bahkan pahlawan dalam negara. Nah kawan-kawan, apa yang bisa kita lakukan ketika kita ingin membalas jerih payah para pahlawan-pahlawan itu, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, ataupun negara? Yaitu tentunya adalah dengan cara kita meneruskan perjuangan-perjuangan mereka, memberikan nilai yang terbaik dari apa yang sudah kita miliki. Salah satu contohnya adalah tentu setiap kita akan punya pahlawan-pahlawan pribadi, yaitu dalam lingkup keluarga. Orang tua, bapak ataupun ibu adalah juga merupakan bagian dari pahlawan. Guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang telah mendidik ini juga merupakan pahlawan yang tentunya sudah selayaknya dan sudah sepantasnya kita membalas jerih payah mereka, yaitu dengan memanfaatkan apapun yang sudah diberikan oleh mereka, bekal-bekal terbaik untuk diri kita, yang kemudian kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan keluarga dan juga kebermanfaatan kepada masyarakat. Sehingga tanpa diminta, insya Allah pahala akan mengalir kepada mereka. Insya Allah pahala akan sampai kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, orang tua kita. Dan ini adalah merupakan bentuk balas budi yang luar biasa, ya. Balas budi yang terbaik. Untuk itulah kawan-kawan, malam hari ini saya ingin ngebahas tentang keluarga, ingin ngebahas tentang bagaimana jerih payah perjuangan seorang ayah, seorang kepala keluarga, seorang pejuang rupiah, yang mereka sebenarnya adalah pahlawan-pahlawan yang memang harus kita ikuti dan betul-betul kita bisa memanfaatkan setiap potensi yang kita miliki. Mohon izin untuk menyampaikan slide-nya. Ya, pejuang rupiah, pahlawan
keluarga. Ini orang yang dekat dengan diri kita, ya, yang paling dekat dengan diri kita. Dan mereka adalah pahlawan-pahlawan yang barangkali tidak pernah kita sebut sebagai seorang pahlawan. Meskipun apa yang telah mereka perjuangkan ini adalah merupakan sebuah perjuangan yang luar biasa. Dan sudah sepatutnya kita untuk membalas perjuangan mereka. Baik, kita akan mulai dari satu ayat ini dalam surat Luqman ayat ke-14. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masyir. Dan kami perintahkan kepada manusia, tentu kepada kita semuanya, untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, ya, yaitu adalah orang tua kita yang telah membesarkan, melahirkan, membesarkan, mendidik dan memberikan bekal terbaik untuk diri kita. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Ini bukan waktu yang pendek, kawan-kawan, ya. Cukup lama, yaitu adalah 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Ini juga merupakan bagian daripada kelanjutan kemarin, yaitu terkait dengan berbakti. Sehingga ketika kita berbakti kepada orang tua, itu tidak haruslah kemudian memberikan sesuatu yang terbaik, harus membalas dengan harta kepada orang tua, tidak. Harus membelikan rumah untuk orang tua, tidak. Tetapi dengan jalan kita melakukan kebaikan-kebaikan, itu juga merupakan bentuk kita berbakti kepada orang tua. Dan itu adalah bagian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan bagian daripada bentuk kita membalas, menghargai jerih payah orang tua kita yang sebenarnya merekalah pahlawan-pahlawan sejati yang tanpa harus disebut namanya, mereka telah rela berkorban untuk kita semuanya. Disebutkan oleh Allah, yaitu telah menyapih, melahirkan, menyapih, itu sampai selama 2 tahun atau 24 bulan. Ini adalah waktu yang cukup lama. Sehingga kalau kemudian kita sebagai anak yang kemudian sekarang sudah berkeluarga, meneruskan estafet kepemimpinan dalam keluarga, maka kebaikan-kebaikan yang sudah diajarkan oleh orang tua kita harus senantiasa kita bawa juga di dalam keluarga kita. Semangatnya bekerja itu juga harus kita ikuti. Tanggung jawabnya terhadap keluarga juga harus kita ikuti. Peran-peran orang tua kita dalam keluarga harus kita ikuti juga. Baik itu sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang istri. Karena ini adalah dalam rangka kita mendidik, melahirkan generasi-generasi yang baik di kemudian hari. Sehingga kebaikan ini akan terus mengalir. Kebaikan ini akan terus memberikan pahala untuk kita dan orang-orang tua kita, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Ya, kawan-kawan. Sehingga bagaimana peran kita selanjutnya, yaitu adalah kita melakukan
kebaikan, melanjutkan estafet yang telah diajarkan oleh orang tua kita. Nah, yang menarik adalah dalam menjalani kehidupan ini, setiap kita sudah dijatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak perlu kemudian kita khawatirkan kita lahir dari orang tua siapa dan dimanapun, di kota mana, dalam keadaan apa, maka setiap kita sudah dijatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti ajal menjemput. Sehingga hal ini tidak perlulah kemudian kita khawatirkan dan kita tidak kita takutkan. Yang perlu kemudian kita khawatirkan dan kita takutkan adalah apakah nanti ending di kehidupan kita itu husnul khotimah ataukah su'ul khotimah. Ini yang harusnya kemudian kita khawatirkan, bukan malah kemudian kita mengkhawatirkan jatah rezeki yang sudah pasti akan kita dapatkan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberinya rezeki. Binatang melata saja diberikan rezeki oleh Allah, dijamin rezekinya oleh Allah, apalagi kita sebagai manusia, makhluk yang lebih sempurna daripada binatang melata. Dan Dia Allah mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya sudah tertulis dalam kitab yang nyata. Dalam Quran surat Hud ayat yang ke-6. Sehingga tidak perlulah kemudian kita khawatirkan kita mau lahir di keluarga mana, keluarga siapa, orang tua kita siapa, di kota mana, di negara manakah, maka tidak perlu kemudian kita khawatirkan. Karena setiap rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai seorang anak, maka sudah sepantasnya lah manakala kemudian kita menganggap orang tua kita adalah seorang pejuang, orang tua kita adalah seorang pahlawan, yang kemudian kita di generasi berikutnya ini harus meneruskan estafet kepahlawanannya dan kemudian bisa melahirkan generasi-generasi yang terbaik hingga nanti sampai generasi yang berikutnya. Karena ini adalah bagian daripada kebaikan yang Rasulullah SAW sudah ingatkan bahwasanya ada 3 amal yang tidak akan pernah putus meskipun seseorang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satunya disebutkan adalah anak soleh yang senantiasa berdoa kepada orang tuanya, anak soleh yang senantiasa membahagiakan orang lain, anak soleh yang senantiasa mensolehkan orang lain, anak soleh yang senantiasa berbuat baik, anak soleh yang senantiasa berdakwah, anak soleh yang senantiasa terus memperbaiki diri, menebarkan manfaat kepada orang lain. Karena setiap manfaat yang orang lain dapatkan, maka orang tua akan mendapatkan manfaat pula dari apa yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Maka setiap nafas, setiap aktivitas yang kita lakukan sebagai anak, sebagai generasi berikutnya, haruslah mencerminkan kita lahir dari keluarga siapa, kita lahir di kota mana. Yang inilah kemudian artinya kawan-kawan, kita meneruskan perjuangan daripada orang tua kita. Kita lanjutkan. Nah, apa yang kemudian harus kita lakukan ketika kita sudah meyakini bahwasannya setiap rezeki sudah Allah jamin, sudah Allah catat dan pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk kita meneruskan perjuangan
meneruskan estafet dari orang tua kita, yaitu Allah sebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang mengaku di hatinya ada iman, orang-orang yang yakin bahwa kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang meyakini bahwa setiap amal perbuatannya akan dibalas oleh Allah, orang-orang yang meyakini bahwa setiap kejahatan pun juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan? Apa yang diperintahkan oleh Allah bagi orang-orang yang merasa beriman tadi? Yaitu apabila diseru untuk menunaikan sholat Jum'ah, sholat wajib, sholat fardu, maka bersegeralah. Fas'au, bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Fas'au ila dzikrillah. Jadi bersegera. Artinya untuk menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala harus kita ikuti ini aturan mainnya dari Allah, yaitu apa? Yaitu bersegera untuk mengingat Allah, untuk menjalankan ibadah. Maka di buku Manut Quran Bisa Kaya kita sebutkan salah satu polanya yaitu adalah menjemput rezekinya Allah dengan ibadah. Artinya memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah-ibadah yang terbaik. Selain diperintahkan untuk sholat dalam rangka untuk mengingat Allah, lalu apa? Wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Maka ketika sudah waktunya sholat Jum'ah dan sholat fardu yang lain, maka segeralah tinggalkan aktivitas, tinggalkan jual beli. Untuk apa tadi? Untuk mengingat Allah dalam sholatnya. Atau dalam bentuk kita laporan kepada Allah. Ya Allah, hari ini saya sudah melakukan ini. Jadi bentuk laporan. Ibadah sholat itu adalah bagaimana kemudian kita bisa jadikan ajang atau wasilah untuk kita lapor sama Allah. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita dapatkan, dan apa yang ingin kita lakukan di waktu berikutnya. Dan jika itu kita lakukan, ya disebutkan oleh Allah, yang demikian itu maka lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tapi ada di antara kita yang masih banyak belum mengetahui akan manfaat daripada sholat atau bersegera mengerjakan sholat dan meninggalkan jual beli. Ya, maka banyak di antara kita yang ketika mendengar azan Allahu Akbar, kita masih sibuk dengan pekerjaan kita. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama belajar, kawan-kawan. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan Allah senantiasa tuntun, Allah senantiasa jaga kita agar setiap mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala kita bersegera. Fas'au ila dzikrillah. Bersegera untuk mengingat Allah, yaitu dengan mengerjakan ibadah sholat. Jadi ini kawan-kawan ya, yang pertama adalah dengan yaitu menjemput rezekinya Allah dengan ibadah. Dan bentuknya di sini disebutkan adalah dengan kita mengerjakan sholat. Nah, yang berikutnya apa? Selain ibadah, maka kita juga harus berikhtiar, action, ya. Yaitu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya.
Apabila telah ditunaikan sholat, jadi ketika sudah sholat kita lakukan, maka kata Allah, "Fantashiru fil ard." Bertebaranlah kalian di muka bumi. Untuk apa? Ya action bentuknya, gerak bentuknya, ikhtiar bentuknya, menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Yang kantor ya kembali ke kantor, yang karyawan kembali bekerja, yang pedagang kembali berdagang. Dan begitu seterusnya. Kenapa? Karena carilah karunia Allah. Jadi dalam rangka kita mencari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana agar aktivitas ikhtiar yang kita lakukan itu bisa menghasilkan, bisa membawa dampak yang positif, bisa membawa dampak yang baik. Maka kata Allah, ingatlah Allah banyak. Supaya apa? Supaya kamu beruntung. Jadi dalam aktivitas kita, dalam dakwah kita ini, maka kita diminta oleh Allah untuk mengingat Allah banyak-banyak. Ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang berdagang, ketika sedang beraktivitas apapun, maka diminta untuk mengingat Allah banyak-banyak. Karena dengan kita mengingat Allah, akan ada keberuntungan, akan ada kemenangan yang bisa kita dapatkan, akan ada kebahagiaan atau kita bisa sebut sebagai happy ending. Ya, jadi nanti bagiannya adalah happy ending atau akhir yang bahagia. Jadi ketika kita tunaikan sholat, kita sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, lalu kemudian Allah perintahkan untuk kita fantashiru fil ard, yaitu menyebar ke segala arah yang di muka buminya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya, dan di sini kemudian diminta oleh Allah untuk mengingat Allah banyak-banyak. Maka kawan-kawan, apapun profesi kita, ini penting ya. Ketika kita ingin diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga melimpah, maka harus senantiasa ingat kepada Allah. Nah, kelanjutannya adalah wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minallahi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Dan apabila mereka melihat perniagaan ataupun permainan, kemudian kok bubar gitu ya, untuk menuju kepadanya, dan mereka meninggalkan kamu sedang berdiri atau berkhutbah, maka katakan kepada mereka, apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan dan juga perniagaan. Ketika orang diminta untuk beribadah kepada Allah, bersegera ibadah kepada Allah, tetapi yang mereka lakukan hanya sebentar saja, menggugurkan kewajiban saja, hanya sebatas melaksanakan tugas saja, maka disinilah kata Allah, apa yang ada di sisinya Allah itu jauh lebih baik. Maka sudah seharusnya ketika kita sedang sholat tadi, sedang beribadah kepada Allah, sedang mengingat Allah dalam keadaan yang banyak, maka kita meninggalkan aktivitas tadi dengan sempurna. Tidak mudah goyah, tidak ingin segera kembali. Kenapa demikian? Karena Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Bisa saja orang di luar sana yang kadang malah dengan aktivitasnya begitu sibuk, dengan tugasnya begitu mereka semangat, tetapi dengan ibadah mereka mengabaikan begitu saja, dan kalau kemudian diukur endingnya, biasanya mereka tidak mendapatkan rezeki yang banyak.
Kalaupun ada akan cepat habis. Kalaupun dapat akan segera pergi lagi. Kenapa? Karena sebenarnya mereka tidak menyadari bahwasanya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Wallahu khairur razikin. Karena hanya Allah lah yang sebaik-baik pemberi rezeki. Maka kita datang kepada Allah lebih dulu. Ya, ini. Lalu kita lanjutkan. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Ia pergi pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, lalu pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang. Ini sebagaimana tadi dalam surat Hud yang ke-6, bahwasanya karena memang rezeki kita sudah dijamin oleh Allah, ketika kita sudah menjalankan ibadah dengan baik, sudah ikhtiar dengan yang terbaik, yaitu menjalankan apa yang Allah perintahkan tadi, yaitu fantasiru fil ard, ya setelah kita sholat, lalu kemudian dalam aktivitas itu kita senantiasa mengingat-ingat Allah, itu adalah bentuk bagian daripada kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan jamin. Jamin apa? Ya jamin keluarga kita akan pasti bisa makan. Allah akan jamin akan datangnya rezeki untuk diri kita. Nah, terkadang ada bujuk kayu dari setan yang kemudian membuat kita jadi lengah, dan kemudian berkuranglah rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beranggapan bahwasanya sudah melakukan aktivitas ini, sudah melakukan sholat ini, sudah melakukan zikir ini, tetapi kenapa Allah belum datang? Allah belum memberikan pertolongan. Bisa jadi karena letak tawakal kita belum sempurna. Letak keyakinan kita belum 100%. Sehingga kita masih berlandasan bahwasanya ketika saya sudah tahajud, maka Allah akan datang dengan pertolongan. Ketika saya sudah duka, maka saya akan dapatkan solusi. Bukan, ya. Bukan, tetapi bagaimana bentuk tawakal kita itu juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis ini, ya, barang siapa yang di waktu sore merasa capek, lelah lantaran pekerjaan kedua tangannya untuk apa? Untuk mencari nafkah. Tentu ini dalam hal yang halal, ya, bukan yang haram, ya, bukan karena korupsi, bukan karena menipu, maka di saat itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini, ya. Maka bentuk ibadah dan juga bentuk ikhtiar yang kita lakukan dalam rangka menjemput rezekinya Allah tadi, maka kita harus senantiasa mengawali aktivitas kita itu dengan ucapan bismillah, dengan ucapan basmalah, ya. Bisa pendek bismillah saja atau bisa lengkap, yaitu adalah bismillahirrahmanirrahim. Karena ketika pendek bismillah berarti dengan nama Allah, ya, dengan nama-nama Allah yang lain juga. Tetapi kalau kemudian kita perjelas bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka Bapak Ibu kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengawali aktivitas kita tadi untuk berjualan, untuk berdagang, untuk bekerja, atau aktivitas apapun, ya, dalam rangka menjemput rezekinya Allah tadi, maka ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ini adalah merupakan bagian dari doa. Jadi kita melibatkan Allah dalam aktivitas kita, atau kita berdoa kepada Allah agar aktivitas kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan kita membaca bismillah ini adalah merupakan bentuk kesungguhan, ya. Bentuk kesungguhan diri kita untuk melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita.
melibatkan Allah dalam ikhtiar kita, melibatkan Allah dalam ibadah kita, melibatkan Allah dalam segala hal yang kita lakukan. Dan sekaligus ini bentuk bagaimana kita berpasrahnya kepada Allah, bertawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa yang gampang adalah ketika kita menyertakan bismillah dalam aktivitas kita itu, kita sudah berpasrah total kepada Allah. Ya Allah, temani saya, bimbing saya, dan apapun hasilnya nanti terserah Engkau ya Allah. Jadi karena saya yakin itu yang terbaik. Ini bentuk kepasrahan kita. Kalau misalnya seorang pedagang begitu keluar dari rumah mengucapkan bismillah, maka apapun nanti hasilnya, mau laris atau enggak laris, kita sudah pasrah sama Allah. Enggak masalah. Kenapa? Karena kita sudah melibatkan Allah. Ketika memang tidak laris, ya Allah pengennya begitu. Ketika laris, ya memang Allah pengennya begitu. Ya, sehingga kita akan menerima segala hal yang kita alami dalam aktivitas tadi itu dengan baik. Kenapa? Karena sudah diawali dengan bismillah. Pergi ke sawah, pergi ke pasar, atau apapun ya. Kemudian yang ketiga, ucapan bismillah ini sebagai bentuk pengingat diri kita. Ya. Pengingat diri kita nanti tatkala kita itu futur. Tatkala kita mulai turun. Ya. Tatkala kita mulai lelah. Tatkala kita sudah mulai lemah. Ini akan jadi pengingat. Oh iya, bismillah. Kita melibatkan Allah. Maka saya harus semangat. Maka harus kembali ke jalan yang benar. Kalaupun kita sedang berada di jalan, lalu kemudian berhenti sejenak untuk istirahat, tidak masalah. Yang penting jangan lama-lama. Ya, tidak masalah. Istirahat dulu sebentar, mengevaluasi diri, ya, ngecek perbekalan. Maka disitulah nanti akan kita lanjutkan perjalanan berikutnya, itu boleh. Tetapi dalam rangka kita mengingat Allah tadi, dengan kita bismillah ini adalah sebagai pengingat. Ya. Bapak Ibu kawan-kawan yang rahmat Allah SWT, ini sebagai pengingat. Kemudian yang keempat, dengan kita melibatkan Allah, dengan kita mengucapkan bismillah tadi, baik yang bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim, maka ini akan memberikan ketenangan hati dan juga ketentraman. Kenapa? Karena sudah yakin, sudah pasrah. Apapun aktivitas kita ketika kita sudah bekerja, keluar rumah, berdagang, ke kantor, atau aktivitas apapun, kita sudah pasrah dengan Allah tadi, dengan apapun hasilnya nanti, maka di situ akan muncul rasa tenang, akan muncul rasa tentram. Karena dalam setiap aktivitas kita tentu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, ketika kita mengucapkan bismillah dalam aktivitas kita untuk menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan bentuk keseriusan kita. Bahwasanya kita meniatkan sesuatu itu hanya untuk Allah. Kita bekerja ini niatnya Allah. Kita ke kantor ini niatnya Allah. Kita ke pasar ini niatnya Allah. Kita ke kebun, ke sawah, ke ladang, bertani, ini niatnya karena Allah. Sehingga nanti tentu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala, sebagai kebaikan. Karena innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dari apa yang kita niatkan. Dan salah satu sebab setiap aktivitas kita itu dinilai ibadah oleh Allah adalah manakala kita memulai sesuatu itu tadi dimulai dengan bacaan bismillah. Maka sekali lagi kawan-kawan Bapak Ibu, sebagai bentuk kita menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala baik dengan ibadah ataupun dengan ikhtiar,
dengan sholat ataupun dengan action bertebaran di muka bumi tadi, maka harus senantiasa mengawali dengan bismillah. Kita lanjutkan. Sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambanya bersusah payah atau berlelah-lelah dalam mencari rezeki yang halal. Ini kawan-kawan. Jadi yang dinilai oleh Allah itu bukan hasilnya, tetapi adalah bentuk prosesnya. Jadi kawan-kawan saat ini sedang berproses, apapun itu bentuknya, berproses untuk mendapatkan rezeki yang halal, berproses untuk berhijrah, berproses untuk menyelesaikan amanah-amanah hutangnya, maka disitulah Allah nilai. Sehingga begini kawan-kawan, kalaupun ibadah kita itu belum bisa membuat Allah itu memberikan jawaban atas doa-doa kita, keinginan-keinginan kita, setidaknya proses inilah yang Allah nilai. Yang Allah nilai kan. Dan sekali lagi, ketika kita bersusah payah dalam mencari rezekinya Allah, dalam menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah ataupun ikhtiar yang terbaik, ini adalah merupakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus bentuk kita membalas jerih payah pahlawan-pahlawan tadi, pahlawan-pahlawan kita, orang tua, ayah, ibu, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita dan lain sebagainya. Orang-orang yang pernah berjasa untuk diri kita. Nah, kemudian terakhir Bapak Ibu kawan-kawan, kita bisa belajar dari sini di surat Al-Kahfi ayat 10. Tatkala Ashabul Kahfi dikejar-kejar oleh bala tentara yang ingin menangkap mereka, lalu mereka kemudian berlindung di dalam gua. Gua ini masih berada dalam kota tersebut, jadi tidak jauh gitu ya. Tetapi mereka berlindung dalam gua tidak ditemukan, ya, tidak ditemukan. Nah, apa yang kemudian mereka ucapkan? Mereka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza awal fityatu ilal kafi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah tatkala para pemuda Kahfi itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, ya Allah, ya Rabb, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu. Jadi minta rahmat agar dilindungi oleh Allah. Rahmat itu bisa rasa tenang, rasa tentram. Ya, untuk apa? Dalam menghadapi tadi, menghadapi musuh-musuh mereka, menghadapi kesulitan, menghadapi ujian. Dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Jadi minta kepada Allah diberikan rahmat dan juga sekaligus disempurnakanlah petunjuknya dalam urusan ini. Jadi minta tenang, minta tentram sama Allah dalam menghadapi setiap ujian yang kita alami, lalu kemudian minta kepada Allah sebagai petunjuk jalan yang lurus untuk menyelesaikan tanggung jawab kita. Kalau kemudian kita punya persoalan dalam rumah tangga, ya tentu solusi. Kalau kita punya persoalan dalam pekerjaan, ya tadi ada nanti jalan keluarnya. Kalau kemudian kita punya persoalan dengan para rentenir, ya akan Allah berikan solusinya, jalan keluarnya. Lalu apa? Solusi apa yang benar Allah berikan? Apakah kemudian orang-orang yang mengejar mereka itu dimatikan oleh Allah?
Tidak. Apakah kemudian yang mengejar itu bisa dikalahkan oleh mereka? Mereka kemudian diberikan kekuatan untuk membalas, menyerang, dan musuhnya bisa kalah? Tidak. Allah tidak bikin itu. Ya, Allah tidak bikin itu. Tetapi apa? Mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan rahmat, mereka diberikan ketenangan, mereka diberikan ketentraman. Coba bisa bayangkan kawan-kawan. Sedang kondisi dikejar-kejar pengen ditangkap, bisa tidur dengan nyenyak, dengan nyaman, dengan tenang. Ini cara Allah. Ya, bukan berarti kemudian musuhnya dikalahkan, tidak. Ini juga sebagai gambaran kawan-kawan. Kalaupun kondisi kita sedang dikejar-kejar debt collector, sedang harus segera menyelesaikan utang, amanah ini dan sebagainya, kok Allah berikan ketenangan. Kita tenang, kita tentram meskipun punya utang. Ini luar biasa. Jadi cara Allah kadang tidak harus kemudian diselesaikan dulu utang-utang kita agar kita tenang, tidak. Tapi Allah berikan ketenangan dulu. Allah berikan ketentraman dulu. Ya. Lalu kemudian Allah bisa juga selesaikan yang di luar yang pernah kita pikirkan. Kenapa? Karena kita diberikan kekuatan untuk bisa bersabar. Kita diberikan kekuatan untuk bisa ikhlas. Kita diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah. Kita diberikan kekuatan untuk senantiasa husnudzon. Ini di bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang terkadang kita tidak menyadarinya. Ustadz, saya sudah tahajud. Ustadz, saya sudah duha. Ustadz, saya sudah sedekah. Ustadz, saya sudah baca Quran. Kenapa tidak ada perubahan dalam hidup saya? Seringkali kawan-kawan mengatakan itu. Tapi kalau kemudian dicek, coba, ada nggak dalam rumah tangganya istrinya marah-marah? Tidak. Ada nggak anaknya yang bandel? Tidak. Ada perubahan nggak? Ada. Tapi tidak sadar. Bahkan terkadang kita sudah merasa tenang saja, itu kita menganggap bahwa kita belum diberikan solusi sama Allah dan menganggap belum ada perubahan. Kenapa? Karena konsentrasi kita adalah pada amanah atau pada hutang atau pada persoalan tersebut. Maka sekali lagi kawan-kawan, dari sini kita bisa belajar. Ya, jadi solusinya itu bukan berarti kemudian musuhnya itu dikalahkan oleh Allah, tidak. Tetapi justru kemudian kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang ngadepi debt collector. Banyak kawan-kawan kita ya sekarang orang-orang yang nagih datang ke rumah itu ngobrol dengan baik, dibikinin kopi dengan cara baik-baik, diskusi. Ya akhirnya nggak terjadi apapun. Ketakutan-ketakutan yang selama ini dibayangkan, difikirkan, itu justru tidak pernah terjadi. Jadi cara Allah nolong itu bukan berarti kemudian kita dimenangkan atas musuh-musuh kita, tidak. Tapi caranya Allah berikan ketenangan, Allah berikan ketentraman, dibikin tidur. Ya, utangnya miliaran tapi bisa tidur. Ini luar biasa. Kenapa? Ada orang yang nggak punya utang tapi nggak bisa tidur. Ini kan kawan ya. Maka bersyukurlah ketika Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustadz-Ustadzah, meskipun punya persoalan tapi kalau malam hari tidurnya nyenyak, Masya Allah. Ya. Jadi tidur nyenyak ini adalah rezeki. Oke kawan-kawan? Baik ya, demikian mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi semangat untuk kita bahwasanya kita itu punya tugas. Apa itu? Yaitu melanjutkan perjuangan daripada orang-orang tua kita sebelumnya. Yaitu dengan cara apa ya tadi? Kita meneruskan apa yang kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Dalam keluarga tentu kita juga harus membina keluarga kita dengan baik, memberikan nafkah dengan cara yang baik, bekerja dengan cara yang baik dan halal, sesuai dengan Allah yang sudah tuntunkan tadi, ibadah, ikhtiar dengan baik, dan senantiasa kita untuk mengingat Allah banyak-banyak. Kenapa? Tujuan kita adalah kemenangan, tujuan kita adalah keberuntungan, tujuan kita adalah kesuksesan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah khan katsir pada Ustadz Udin Yulianto, Kang Udin Yulianto yang telah menyampaikan materi yang luar biasa pada malam hari ini, mengingatkan kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah, utamanya ketika kita mendapatkan orang-orang yang bisa menjadi teladan dalam hidup kita. Jadi, insyaallah ayah kita ataupun kepala keluarga ya, dalam lingkungan keluarga kita adalah pahlawan-pahlawan kehidupan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita selanjutnya akan masuk ke sesi sharing diskusi tanya jawab. Silahkan disiapkan pertanyaan terbaiknya ya. Seperti ketentuan yang kita jalankan, insyaallah akan ada kesempatan bagi yang ingin bertanya langsung, akan kita atur setiap 3 penanya, nanti akan kita selang-seling dengan pertanyaan di ruang chat. Ya, silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya langsung ya, kami beri kesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustaz kita. Silahkan sambil menyiapkan ya. Jadi kita break sejenak ya untuk ya barang 30 sampai 30 detik ya, sampai 60 detik atau 1 menit. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa mempersiapkan diri untuk nanti bisa bertanya langsung atau ditulis di ruang chat atau meeting chat. Baik, ini ada yang bertanya langsung. Adalah Ibu Rini ya. Ibu Rini dulu. Silakan Ibu Rini untuk jika ingin kami silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Yang saya mau tanyakan terkait dengan perintah untuk segera menjalankan sholat begitu mendengar panggilan. Nah, yang saya masih rancu itu apakah azannya kita tunggu selesai dulu terus kemudian kita beranjak wudhu, atau begitu dengar suara azan langsung kita bergegas mengambil air wudhu itu. Tapi yang memang yang terbaik adalah sudah siap di sejadah ya maksudnya. Tapi kondisi itu maksudnya pada saat kita sedang ada pekerjaan atau apa, begitu mendengar azan kita bergegas mengambil air wudhu atau tunggu selesai azan dulu gitu. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Bu Rini ya. Ketika sudah azan, lalu kemudian memungkinkan untuk bisa langsung ambil air wudhu, maka itu jauh lebih baik. Tapi kalau belum, ya tidak apa-apa. Ya. Tapi bukan berarti kemudian menunggu azan selesai baru ambil air wudhu ya. Begitu Bu Rini. Silakan begitu azan dan bisa langsung untuk wudhu, maka silakan untuk wudhu ya. Tapi lebih baik lagi kalau belum azan sudah ambil air wudhu tadi. Mohon maaf kalau saya ada pengertian begini Ustadz. Kalau ada azan kita akan menirukan suara azan gitu loh. Jadi setelah itu kita doa. Nah, kalau kita bergegas mengambil air wudhu berarti kesempatan itu lewat gitu. Jadi gimana baiknya? Ya, boleh ya. Kalau mau nunggu dulu juga boleh ya. Tetapi tadi kalau kemudian kita lihat ke bersegera, maka ya bersegera boleh tadi langsung ambil wudhu, karena insya Allah wudhu tidak akan lama. Nanti azannya belum selesai, insya Allah kita sudah selesai wudhunya. Demikian ya. Sehingga nanti kita masih bisa untuk mendapatkan pahala dari menjawab azannya. Ya, insya Allah demikian. Ya. Ya, terima kasih ya untuk Ibu Rini terkait pertanyaannya. Baik, kami beri kesempatan yang ingin bertanya langsung. Silakan Ibu. Tadi ada yang membuka mic. Bu Sri Suwartini, ada yang mau ditanyakan Ibu? Silakan. Baik, sambil kita menunggu pertanyaan langsung, kita coba jawab pertanyaan dari ruang chat ya. Dari Ibu Desi Madiun bertanya, ya Allah, Kang, dengar penjelasan Kang Udin membuat hati saya makin tenang.
semua pertanyaan dalam episode telah terjawab di penjelasan hari ini. Terima kasih Kang pencerahannya. Oh, ya pernyataan ini Kang. Ya, terima kasih Bu Desi ya yang terjawab atas pertanyaan-pertanyaan selama ini. Dari Ibu Desi lagi, Tangsel, Tangerang Selatan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana menyikapi hati kita yang goyah saat sedang ibadah atau bekerja? Silakan Ustaz. Ya, hati yang goyah yang seperti apa nih yang dimaksudkan ya? Goyah itu kan biasanya pada pendirian ya. Misalnya kita diberikan dua pilihan, mau susu atau mau kopi. Kita memilih kopi. Tapi dalam memilih kopi ini belum mantep nih ya, masih goyah, akhirnya ganti susu. Ini pengertian saya goyah adalah seperti itu. Atau misalnya goyah untuk memilih calon. Nah, itu seperti ini ya. Jadi yang dimaksud dengan goyah itu yang seperti apa? Ini kemudian boleh didetailkan lagi goyahnya seperti apa. Ataukah goyah dengan godaan-godaan setan, jadi tatkala kita sudah bersiap untuk ibadah tapi masih muncul rasa-rasa ragu ya, maka silahkan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya, baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk untuk senantiasa kita agar lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian ya, mudah-mudahan bisa diperjelas lagi goyah itu yang seperti apa ya, karena sepemahaman saya goyah itu pada pendirian ya, seperti itu. Ya baik Ustaz, nanti mungkin akan dijelaskan oleh Bu Desi ya. Semoga beliau mendengarkan, nanti bisa diketik lagi tentang yang dimaksud goyah tersebut. Sambil berjalan, kita bacakan penanya yang berikutnya yang langsung. Ya. Dari Bu Neni Yulianti. Alhamdulillah mendengarkan kajian Ustadz, hati semakin tenang dan inspiratif dan memberi semangat. Baik, terima kasih Bu. Dari Ibu Desi Tangsel lagi tadi ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana menyikapi hati kita yang goyah saat sedang ibadah atau bekerja, padahal awalnya niat sudah bulat dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Ya, berarti kalau dari pertanyaan ini goyahnya itu bimbang ya atas sikap yang dilakukan ya, karena sudah niat bulat, tapi dalam perjalanannya kok masih bimbang. Silakan ya. Ustaz. Baik, bagaimana agar kita yakin bahwasanya kita ini sudah berada di jalan yang benar, berada di rel yang benar. Kawan-kawan, bisa jadi ketika kawan-kawan naik kereta, ya. Jadi saya itu kadang kalau di Jakarta untuk naik KRL itu, meskipun ada tulisannya, meskipun kita itu sebenarnya juga tahu bahwa keretanya adalah jurusannya ini, adalah naik kereta ini, di jalur ini, sebenarnya kita sudah tahu. Tetapi ya tadi kadang muncul rasa ragu, akhirnya kita bertanya. Jadi biar lebih yakin lagi kita bertanya kepada siapa? Kepada petugas yang ada di sekitar lokasi tersebut. Sehingga kita lebih yakin, oh bahwasanya kereta yang akan kita naiki adalah kereta ini. Sehingga kita bisa yakin. Nah termasuk juga kawan-kawan, ketika dalam kehidupan, kawan-kawan juga merasa ada muncul rasa ragu, ya silakan bertanya. Bertanya kepada siapa? Bertanya kepada orang yang lebih paham. Ya, jadi bertanya. Kemudian yang kedua, belajar. Kawan-kawan belajar. Dengan cara membaca, dengan cara mendengarkan. Maka nanti kawan-kawan akan bisa paham. Kalau kawan-kawan sudah bisa paham, maka kawan-kawan akan jauh lebih yakin. Karena di sana kawan-kawan nanti akan melihat, ya, akan melihat, akan membaca, akan mendengar tentang kisah-kisah sebelumnya, kisah-kisah yang dialami oleh para nabi, yang dialami oleh para rasul, yang dialami para sahabat, para ulama, dan juga generasi-generasi berikutnya. Kita bisa belajar
terkait dengan apa yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi. Sehingga yang tadinya mau goyah jadi kencang lagi, semangat lagi. Ya, jadi setelah kita mendengarkan kisah tentang siapa, kisahnya apa begitu. Lalu yang ketiga, yang berikutnya adalah kita bisa belajar dari pelaku sebelumnya. Kita bisa belajar dari orang-orang yang mengalami hal yang sama. Kalau kawan-kawan ingin terbebas dari hutang, maka belajarlah dari orang yang awalnya punya hutang dan sekarang tidak punya hutang atau sudah lunas. Bukan belajar dari orang yang selama hidupnya nggak pernah punya hutang. Beda nanti. Cara pensikapannya kan berbeda. Ya, jadi silahkan ya belajar. Termasuk kawan-kawan pada malam hari ini adalah termasuk bentuk belajar. Belajar apa? Ya tadi, belajar bagaimana kemudian menyelesaikan setiap persoalan hidup kita itu karena saya sudah mengalami, kawan-kawan. Kalau kawan-kawan saya paham ya, kawan-kawan mungkin merasa bahwasanya tentang kehidupan tadi, tentang ekonomi, tentang hutang, tentang amanah, ya saya sudah mengalaminya. Sehingga apa yang kami sampaikan adalah bagian daripada perjalanan hidup kami yang kawan-kawan sebenarnya tinggal copy paste saja. Nah dengan begitu nanti insya Allah ini akan kembali meneguhkan keyakinan, keimanan kita bahwasanya apa yang kita lakukan ini sudah berada di jalan yang benar, sudah berada di jalan yang tepat. Insya Allah nanti akan sampai di tujuannya. Demikian Gus Wi. Sebentar Bapak Ibu ya, kita akan tunggu Gus Wi dulu. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mohon maaf tadi ada hal teknis yang harus saya selesaikan dulu. Baik, kita akan lanjut ke penanya langsung ya. Ini ada Bapak Mahmud yang ingin bertanya langsung. Silakan Pak, bisa dibuka mic-nya Pak. Silakan Pak Mahmud. Mic, ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih. Saya mau bertanya tentang bagaimana caranya membangun istiqomah dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terkadang kita ada mengalami keturunan dalam hal melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Kita terkadang berusaha cara supaya kita tetap stabil dalam hal melaksanakan ibadah kepada Allah. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Mahmud ya. Ini terkait dengan istiqomah ya. Kawan-kawan, bagaimana agar kita bisa istiqomah? Yang pertama adalah doa. Kawan-kawan harus berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan. Jadi keistiqomahan ini kalau kita sudah berusaha, maka harus dilanjutkan yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada faktor utama yaitu adalah diri kita dan juga faktor penentu. Faktor penentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai faktor utamanya maka harus betul-betul punya niatan untuk istiqomah tadi, lalu kemudian kita minta kepada Allah, beliau sebagai faktor penentunya ya. Sehingga kita doa sama Allah agar diberikan keistiqomahan. Lalu kemudian yang kedua harus ada komitmen. Komitmen dari diri kita.
Komitmen apa? Komitmen untuk tadi, untuk kita bisa istiqomah, untuk menjalankan dengan benar-benar apa yang sudah kita kerjakan. Dan ini adalah bagian daripada proses setelah niat. Jadi komitmen itu akan muncul manakala kita punya niat. Kawan-kawan misalnya ingin ke Jakarta, punya niatnya, maka kawan-kawan akan komitmen bagaimana agar bisa berangkat ke Jakarta. Nanti tinggal apakah naik kereta, naik kendaraan pribadi, naik bis, ataukah naik pesawat. Nanti ada komitmennya di situ. Tentu komitmennya berbeda-beda. Kalau teman-teman ingin naik pesawat, tentu rupiah yang dikeluarkan tentu lebih banyak ya daripada teman-teman untuk naik bis ataupun kereta. Begitu seterusnya. Jadi komitmen ini bisa muncul lantaran niat kita. Niatnya untuk apa? Ya, kita melakukan itu. Niatnya adalah tentu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan niat itu adalah bagian dari tujuan kehidupan kita. Insya Allah itu 2 tips atau 2 cara bagaimana agar kita bisa istiqomah, Pak Mahmud. Yang pertama sekali lagi doa. Yang kedua adalah dengan kita berkomitmen. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Mahmud untuk pertanyaannya. Lanjut dari Pak Hermawan Solo, silahkan Pak untuk bertanya langsung. Terima kasih, Bu Swi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya 2 poin. Yang pertama, bagaimana kriteria atau deskripsi anak soleh? Ya. Kemudian yang kedua, ini bahasa yang sering kita dengar, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Pertanyaan saya gini Ustadz, anak itu soleh dulu, kemudian mendoakan orang tuanya, ataukah semua orang ketika mendoakan orang tuanya berarti dia termasuk soleh? Gitu Ustadz, pertanyaan saya. Mungkin itu aja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hermawan ya. Himawan atau Hermawan? Pak Hermawan ya. Baik. Soleh dulu atau mendoakan dulu. Oke. Yang pertama, anak soleh ya. Jadi soleh itu, kenapa kita bisa sebut soleh ya? Jadi ada berapa ini kaitannya dengan nanti adalah dengan amal. Amal ada disebut sebagai amal soleh, ada yang disebut sebagai amal ahsan, ada juga yang disebut sebagai amal akbar, besar ya. Nah perbedaannya di mana? Bagi contoh begini, soleh itu kita bicara tentang soleh dulu, sebagaimana deskripsinya ya. Jadi soleh itu adalah kaitannya dengan amal, maka ketika bisa memberikan sesuatu dan itu pas sesuai dengan porsinya, itu soleh. Contoh misalnya ada orang datang kepada kita minta pertolongan, ya, minta pertolongan, anaknya mau dirawat di rumah sakit misalnya. Lalu kita punya uang dan uang itu sebenarnya bukan sisa, jadi uangnya memang pas, pas untuk diri kita, untuk kebutuhan kita, atau pas untuk anak kita misalnya, anak kita juga mau masuk kuliah misalnya, atau anak kita mau daftar sekolah, dan ada teman atau tetangga kita yang betul-betul membutuhkan untuk merawat anaknya ke rumah sakit tadi. Maka ketika uang satu-satunya tadi, atau uang yang memang disimpan untuk biaya anak sekolah tadi lalu kemudian diberikan kepada teman atau tetangganya dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa anak tetangganya tadi, maka ini adalah disebut sebagai amal soleh. Berbeda kalau kemudian kita punya uang lebih, jadi ya buat anak kita masih ada dan memang yang kita berikan kepada tetangga itu adalah memang uang yang lebih, ya ini namanya amal kabir. Jadi amal yang besar. Nah bedanya begitu. Jadi soleh itu ketika sesuai dengan porsinya yang dikerjakan. Lalu dengan anak soleh apa? Anak soleh itu apa? Ya anak soleh adalah
Anak yang bisa mensolehkan orang lain, bukan sekedar soleh pribadi. Kalau orang sholat, ya itu soleh. Kemudian mengerjakan tahajud, duha, itu amal-amal baik ya. Tetapi ketika masih dimanfaatkan untuk diri sendiri, belum bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, belum bisa memberikan dampaknya kepada orang lain, ya masih soleh secara pribadi. Belum soleh secara sesungguhnya. Karena soleh secara sesungguhnya adalah bagaimana amal solehnya ini tuh bisa memberikan kebaikan untuk orang lain. Tatkala kita tersenyum, orang lain tuh senang dengan senyum kita. Tatkala kita punya duit, ya duit kita tuh bermanfaat untuk orang lain. Ini adalah bagian dari anak soleh. Sehingga dari apa yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah tadi, bahwa saya anak soleh itu peluangnya apa? Ini kemudian saya ingin memberikan penjelasan lebih jauh lagi. Bahwasannya kawan-kawan, anak soleh itu bukannya sekedar mereka yang taat ibadah kepada Allah, tetapi bisa memberikan dampak yang positif pada orang lain. Yang dimaksudkan di sini itu apa? Kira-kira posisi apa seorang anak yang bisa memberikan manfaat yang besar kepada orang lain? Itu adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang soleh. Ketika setiap kebijakan-kebijakan pemimpin tadi itu dirasakan manfaatnya oleh rakyatnya, maka ini adalah soleh. Dan rakyatnya akan selalu berdoa kepada pemimpinnya tersebut, tentu pemimpin ini akan mendapatkan banyak pahala dari rakyatnya. Dan tentunya orang tua dari si anak ini akan mengalir pahala. Sebagaimana pahala dari yang manfaat diberikan oleh rakyat tadi tanpa harus diminta. Karena jalurnya begitu, tanpa harus diminta pun maka kebaikan-kebaikan yang diperoleh sang anak tersebut atas tersebarnya manfaat kepada banyak orang, maka disitulah pahala akan mengalir kepada orang tua. Dan ini sekaligus akan menjawab pertanyaan yang kedua, apakah kemudian anak tersebut harus menjadi soleh dulu baru kemudian mendoakan kepada orang tua, karena terkait dengan pahala yang mengalir kepada orang tua, kepada guru, kepada ustadz ustadzah, itu tidak harus dimintakan. Itu otomatis sudah mengalir, Pak Hermawan. Jadi ketika anak tadi itu punya peluang untuk membuat kebijakan-kebijakan yang jauh lebih bermanfaat kepada rakyat, kepada orang banyak, maka disitulah anak soleh. Dan itu pahalanya akan mengalir sampai dengan orang tuanya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami menjawab dua pertanyaan tadi Pak Hermawan. Ustadz sedikit mungkin Ustadz. Ya. Dalam kalimat di mana anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Ya. Dalam perilaku mungkin tidak soleh Ustadz, tetapi dia selalu mendoakan orang tuanya. Bagaimana Ustadz kalau gitu Pak Ustadz? Iya, oke. Maka tadi, apakah kemudian doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, kalau menolong dirinya sendiri saja tidak bisa, bagaimana akan menolong orang lain? Kalau kemudian setiap perbuatannya tidak mendekatkan diri kepada Allah, sering bermaksiat kepada Allah, bagaimana doa anak ini bisa diterima dan masuk kepada orang tua? Justru seorang anak yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah, tidak mau ibadah, orang tuanya akan mendapatkan pahala mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau memang anaknya tersebut dari kecil memang sudah berusaha dididik oleh orang tuanya, tidak diabaikan, tetapi dalam proses berjalannya waktu, sang anak tersebut kemudian berbelok arah, itu sudah beda hal. Sehingga kawan-kawan, Bapak Ibu termasuk Pak Hermawan, saya sering menyampaikan, utamanya untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, jangan pernah berbuat dosa. Karena tatkala kita berbuat dosa, orang tua kita di alam sana juga akan mendapatkan pertanggungjawaban dari apa yang selama ini kita lakukan.
Jadi itu Pak Hermawan ya. Maka seringkali doa-doa dari tetangga ini yang kemudian nanti ada banyak cara ya untuk bagaimana agar doanya bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang punya banyak dosa, orang punya banyak maksiat, barangkali doanya tidak diterima oleh Allah, tetapi bisa dengan cara lain, yaitu tadi bisa berwakaf atas nama orang tua kita, bisa membantu fakir miskin atas nama orang tua kita, dan doa-doa mereka itu jauh bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita sebagai seorang anaknya yang seringkali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika seorang anak yang meskipun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan hal itu, berarti mereka sudah sadar bahwasannya peran seorang anak tentu harus menjadi baik, harus menjadi soleh, yaitu dengan cara mendoakan orang tuanya, meskipun lewat doa-doa dari orang lain. Insya Allah demikian Pak Hermawan, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik, bisa insya Allah. Amin, terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Hermawan. Ya, kita akan lanjut pertanyaan melalui ruang chat ya, Bapak sekalian. Kami lanjutkan dari yang bertanya tadi langsung, yaitu dari Bu Desi Madiun ya. Ustadz mau tanya gimana cara agar kita bisa khusyuk dalam sholat. Soalnya kadang saya suka lupa rakaatnya, jadi sering mengulang dari awal. Silakan Ustadz. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk Ibu Desi. Ya, jadi khusyuk ini adalah sebuah aktivitas yang tidak bisa kemudian secara instan kita bisa dapatkan. Khusyuk ini tentu banyak persiapan. Salah satunya bagaimana agar bisa khusyuk adalah tempat sholat kita harus bersih. Pakaian yang kita gunakan juga harus bersih. Tidak harus bagus ya, tapi bersih, suci ya. Terbebas dari hadas, terbebas dari najis maksudnya ya. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah dari gerakan yang kita lakukan. Yang berikutnya lagi adalah dengan cara kita memahami setiap bacaan-bacaan yang kita ucapkan. Misalnya tatkala kita takbiratul ihram, takbir ya. Allahu Akbar. Kita mengucapkan takbir Allahu Akbar bahwasanya Allah Maha Besar. Berarti segala sesuatu selain Allah itu kecil. Masalah-masalah kita kecil. Persoalan-persoalan kehidupan kita kecil. Hanya Allah yang besar. Kita sudah harusnya mengakui Allahu Akbar. Bahwa Allah itu besar. Semua di luar Allah itu kecil. Lalu kemudian kita baca doa iftitah. Lalu kemudian kita baca Al-Fatihah. Lalu kita baca surah Al-Quran. Lalu masuk ke ruku. Dan gerakan-gerakan sholat lainnya, step by step-nya, ini harus difahami. Dan ini tentu butuh proses, harus belajar. Ya, harus ada niat untuk belajar. Dan yang terpenting lagi, satu hal lagi adalah kita harus senantiasa menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena tatkala ada makanan yang haram masuk dalam tubuh kita, maka sholat kita tidak akan pernah bisa khusyuk. Ini Bu Desi ya, silakan. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di satu event ada tentang pelatihan sholat khusyuk insya Allah ya. Demikian Bu Desi, Bu Guswi. Baik, terima kasih Ustaz. Untuk lanjut pertanyaan berikutnya, ini Bu Setiawati, malam ini saya senang sekali ya. Dan dari Ibu Eva Susanti, Assalamualaikum Ustaz, boleh nggak sih ketika kita melihat orang lain berbagi terus terbesit di dalam hati seperti iri, perasaan kapan kita bisa berbagi seperti orang lain? Ya, masih gitu. Iri dengan kebaikan orang lain yang membuat kita jadi termotivasi untuk bisa melakukan hal yang sama itu diperbolehkan. Ya, jadi saya iri nih, kok kawan-kawan saya bisa bersedekah banyak, saya baru sedikit.
Ya Allah, tolong bimbing saya, tolong bantu saya agar saya juga bisa bersedekah banyak seperti kawan saya di luar sana. Ya, seperti itu Bu Eva ya. Jadi diperbolehkan iri dengan kebaikan atau amal soleh daripada kawan-kawan kita yang lain. Tentu ini juga sebagai motivasi agar kita juga bisa melakukan hal yang sama. Insya Allah demikian Gus Wi. Baik. Lanjut dari Bu Nurul Komariah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana cara kita bisa menguasai hati kita yang selalu gundah? Menguasai hati yang selalu gundah. Silakan Ustadz. Ya, gundah ini bisa jadi tadi ada satu sisi kekurang yakinan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kekurang yakinan terhadap kemampuan diri kita sendiri. Atau memang hadir dari godaan-godaan yang ada di luar, baik itu godaan setan ataupun godaan-godaan yang ada di lingkungan kita. Maka senantiasa untuk berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara atau wasilah bagaimana agar kita senantiasa dijaga oleh Allah yaitu adalah dengan cara kita menjaga wudhu. Silahkan jaga wudhunya. Kalau kemudian kita batal, silahkan wudhu lagi. Batal, wudhu lagi. Insya Allah dalam proses kita menjaga wudhu ini, kita juga bisa menjaga hati kita dari rasa gundah tadi untuk kita bisa lebih tenang lagi.